tetap semangat dan semoga sahabat Lentera Sabda senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Selamat pagi para romo, bruder, frater, suster, bapak ibu, rekan muda, remaja dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini Selasa tanggal 7 September 2021, kita masuk dalam hari Selasa Pekan Biasa yang ke-23. Kalau kita mendengarkan atau membaca kisah perjalanan hidup Yesus melalui Injil, kita akan tahu betapa Yesus bertekun di dalam doa. Yesus senantiasa mengambil kesempatan untuk pergi ke tempat yang sunyi, ataupun Yesus pergi untuk menyendiri. Dia berdoa kepada Bapanya di surga. Kadang dia berdoa di pagi hari, bisa juga berdoa di malam hari. Dia berdoa atau mengambil waktu untuk sendiri dengan Bapanya di surga setelah dia melakukan pekerjaan-pekerjaan atau karya-karya yang telah dia lakukan, seperti yang kita dengarkan beberapa hari yang lalu setelah menyembuhkan ibu mertua Simon, menyembuhkan banyak orang yang sakit dan mengusir setan. Yesus mengambil waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi, sehingga banyak orang mencari dia karena mereka tidak ingin Yesus meninggalkan mereka. Tetapi hari ini kita mendengarkan kisah dari Lukas bab 6 ayat 12-19. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga semalam-malaman. Apakah Yesus akan mengambil sebuah keputusan yang besar dalam hidupnya? Rupanya, Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan memilih para murid-muridnya. Kalau boleh, saya mencoba untuk berada dalam posisi Yesus ketika Yesus harus mengambil keputusan memilih murid-muridnya. Pasti yang Yesus rasakan adalah sukacita. Dia tahu kehendak Bapa, bahwa dia akan ditemani oleh orang-orang pilihan untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Tetapi di sisi lain ada hal yang sangat berat yang harus dia putuskan, karena salah satu dari muridnya adalah Yudas Iskariot yang pada akhirnya nanti memilih untuk meninggalkan Yesus dan mengkhianati Yesus dan membawa Yesus pada peristiwa salib. Secara manusiawi, pastinya itu bukan hal yang mudah untuk mengambil keputusan itu. Tetapi Yesus menyerahkan semua pada kehendak Bapanya, memohon kekuatan agar dia sanggup untuk menjalani keputusan sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau bisa kita renungkan, Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa setiap hari kita juga mengambil keputusan, entah yang besar maupun entah keputusan yang sederhana. Bahkan untuk mengawali hari pun kita sudah mengambil keputusan. Apakah kita mau segera bangun? Apakah kita mengawali dengan syukur atau pujian kepada Tuhan? Semua adalah pilihan dan kehendak bebas kita. Tetapi untuk menyelaraskan dengan kehendak Bapa, hari-hari hidup kita dengan segala apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita hadapi, baik suka, duka, sedih ataupun senang, marilah kita menyatukan dengan kehendak Bapa, memohon rahmat pada Tuhan agar kita dalam situasi apapun kita senantiasa dimampukan. Saatnya kita putus asa, kita mohon kekuatan agar kita punya pengharapan. Saatnya kita harus kehilangan, kita semoga diberi kekuatan untuk dapat menerima sebagai karya penyelamatan dari Tuhan. Ketika kita menderita, kita mohon juga kekuatan agar kita boleh melewati saat-saat sulit itu dengan penuh pengharapan.
seandainya kita berada pada titik di mana kita sungguh merasa sangat berdosa, kita mohon rahmat dan kerahiman, belas kasih dari Allah agar kita dipertobatkan. Saya sangat tertarik dengan satu kalimat yang saya pernah baca, bahwa yang terluka itulah yang menyembuhkan. Seandainya kita dalam situasi putus asa, situasi menderita, situasi kehilangan, bahkan situasi rindu akan pertobatan, dan kita dengan doa-doa kita kepada Tuhan, kita dikuatkan dan dimampukan untuk melewati semua itu, kita pun pasti bisa menjadi sahabat seperjalanan bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang menderita, dan bagi mereka yang rindu untuk bertobat. Marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi apapun, karena hanya Dialah sumber kekuatan bagi kita. Selamat melayani, selamat menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan. Tidak sadar